Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan untuk tutorial setting landing page yang kemarin. Bagi yang belum membuat landing page-nya, bisa mendownload bahannya di pinned post yang sudah saya share di grup Telegram ya. Oke. Nah, untuk kali ini kita yang pertama untuk setting di plugin Caldera-nya. Kemudian nanti ada satu tambahan plugin baru yang kemarin belum saya saya includekan di bahan landing page kemarin, namanya isi WP SMTP. Ini nanti gunanya agar ketika ada order masuk, itu masuknya bisa ke inbox si customer, jadi nggak masuk ke folder update atau promotion atau bahkan ke folder spam di email si customer. Kemudian setting pixel your site, ini untuk optimasi ketika kita iklan menggunakan Facebook Ads. Kemudian nanti kita coba test order setelah setting semuanya ini. Oke, kita mulai untuk setting Caldera Forms-nya. Di sini, nah ini entries ini yang sudah masuk, data customer yang sudah masuk. Ini entries di sini. Untuk edit di sini, klik edit. Nah, di sini formnya sudah diisi semua, sudah di file semua. Kalau misalkan mau edit, tinggal di sini pojok ini diklik. Misalkan mau ganti yang ini, atau misalkan ganti yang ini, phone numbernya. Nah, atau yang ini. Jadi ini kenapa ada pilihan BCA atau BRI, karena nanti flow-nya itu si customer itu mereka melakukan pembelian melalui landing page kita ini. Oke, kemudian mereka transfer ke rekening affiliate, kemudian affiliate order ke IDAF. Oke, makanya kita cantumin nomor rekening masing-masing. Jadi ini nanti nomor rekening affiliate ya, nomor rekening kalian semua. Kalau misalkan mau ditambah, tinggal add. Nah, ini misalkan mau diisi rekening apa yang dipunya, rekening Mandiri misalkan. Oke, kalau sudah, klik save. Untuk yang layout di situ settingnya, udah itu aja. Kemudian untuk yang ini email, nah ini kemarin ada yang test order masuk ke email saya karena memang di sini belum dirubah. Oke. Nah, di sini kita rubah dulu. Di sini dari siapa, sendernya, pengirimnya siapa. Oke. Ini email penerima. Nanti ini kalau misalkan mau di BCC, terus nah ini misalkan ke sini juga bisa. Ini subjek emailnya, terus ini isi email yang diterima. Jadi kalau misalkan mereka nanti order, mereka isi form ini, submit, mereka akan dapat email ini. Ini silakan dirubah, disesuaikan untuk bahasanya. Yang ini jangan. Oke. Untuk emailnya di situ sudah. Kemudian ke tab prosesor, redirect. Nah, di sini ini dikasih URL ini, thank you page-nya. Oke. Jadi ini di copy, kemudian paste ke sini.
Oke, kemudian save. Oke, sampai di sini sudah. Kemudian satu lagi, yaitu ini, install plugin isi WP SMTP. Sini kita add new. Ini sih di sini sudah saya install. Kalau teman-teman silahkan bisa dicari keywordnya ini. Yang ini ya. Oke. Nah, ini diinstal aja. Untuk settingnya di sini, di setting. Kalau misalkan sudah diinstal kemudian sudah deactivate, di sini settingnya. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, ini gunanya adalah ketika mereka nanti order, itu email yang mereka terima dari kita itu masuknya ke inbox, jadi notifikasinya itu bisa langsung diterima. Beda kalau misalkan email yang mereka terima nanti masuk ke update, itu mereka nggak dapat notif. Maksudnya dapat notif tapi nggak priority banget gitu loh. Nah di sini, oke. SMTP configuration setting. Nah di sini ini email yang tadi, email yang sudah kita buat, email yang di cPanel ini. Oke, kita geser biar enak. Nah ini nama formnya, kemudian SMTP host. Ini emailnya itu di hosting di mana? Di sini caranya. Jadi masuk ke email accounts, klik. Nah, email yang mau digunakan yang mana? Nah, di sini saya mau menggunakan yang ini, yang zahro@barokahshop.com, kemudian setup mail silent. Nah, di sini ada dua. Ada yang SSL, ada yang non SSL. Nah, karena SSL di situ saya aktifkan. SSL itu yang ada HTTPS. Kalau yang enggak itu enggak HTTPS. Gampangnya gitu. Nah, di sini oke. Ini hostnya. Nah, ini di copy outgoing servernya, copy, paste ke sini. Kemudian inskripsi itu tadi SSL atau non. Saya pilih yang SSL. Ini disesuaikan dengan domain teman-teman sendiri ya. Ada SSL-nya atau enggak ada. Kemudian SMTP portnya ini SMTP port. Kalau misalkan non SSL portnya ini. Oke. Kemudian username ini username-nya ini. Kemudian password username-nya untuk email ini masukkan di sini, password. Kemudian save. Nah, setelah di save kita bisa tes. Oke, sekarang saya mau coba tes ke, nah ini akun baru. Ini akun IDAF yang kedua yang nanti kita akan gunakan buat order di IDAF. Oke, kita coba tes masuk ke inbox enggak. Sini tes. Oke, sip. Jadi masuk ke folder primary ya. Nah, oke, sip. Jadi setting isi WP SMTP sampai di sini kita sudah selesai. Nah, oke, sudah save. Selanjutnya setting pixel your site. Nah, ini penting untuk nanti kita optimasi iklan di Facebook kita. Jadi harus pasang pixel sama event dan parameter yang dibutuhkan.
Adapun untuk eventnya itu nanti kita di 3 event, itu visi, visi, kemudian ATC, kemudian yang terakhir visi purchase. Nah, untuk setting pixel your site-nya sini, pastikan pluginnya sudah diinstal semua. Klik. Nah, di sini di tab Facebook Pixel, sini masukkan pixel ID-nya. Nah, pixel ID-nya kita masuk ke sini. Oke. Ini tampilan dashboard yang baru ya. Nah, bisa diambil di sini untuk pixel ID-nya. Ini copy, kemudian paste di sini. Oke. Atau setup. Sini sama aja. Nah, ini copy. Kalau dari sini ngambil pixel ID-nya, caranya gini. Jadi nggak semua scriptnya ini kita install di situ, tapi cuman kita ambil pixel ID-nya aja, yang ini doang. Oke. Well done. Setelah itu output pixel kodenya kita taruh di head. Ini kalau misalkan mau enable silakan, kalau enggak silakan. Habis itu ini centang, kemudian remove. Jadi ini pas waktu kita melihat halaman yang kita taruh event itu sebagai admin, maka pixelnya nggak akan di track. Kita bisa checklist. Kalau misalkan mau tetap di track, kita jangan checklist. Oke, saya checklist aja biar untuk membedakan mana visitor, mana admin. Oke. Kemudian ini harus dicentang. Kemudian klik save setting. Oke. Kemudian setelah itu kita setting eventnya. Event. Oke. Untuk setting event, dan kita tinggal tambah aja add new ya. Misalkan nih. Jadi URL-nya mana? Kita mau URL itu nanti sebagai event apa dibacanya sama Facebook. Nah, kita misalkan mau baca sebagai view content. View content misalkan sini. Nah, di sini sudah otomatis ya. URL-nya yang mana? Misalkan URL-nya yang ini. Jangan yang ini ya. Ini kan ada slash-nya. URL di landing page utamanya. Nah, ini yang di copy, kemudian paste di sini. View content. Value itu nominalnya, harganya. Jadi misalkan untuk contohnya kalau kartu muslim berarti ada yang 120 sama 180. Jadi nanti kita buat 2 view content dalam satu page. Bisa. Sini berarti harganya 120.000. Currency-nya kita pilih Indonesia. Kemudian content name-nya, content ID, content type. Ini terserah. Misalkan content name-nya oke. Kemudian content ID-nya 2, content type-nya ini harus ini ya. Kalau enggak produk itu product underscore group. Oke. Kemudian add. Nah, sampai di sini udah. Nah, jadi ini view kontennya ada 3 ya. 1, 2. Ini yang 2 sudah saya buat kemarin. Nah, kalau sudah buat eventnya, ini dicentang activate events, kemudian klik save setting. Oke. Nah, karena tadi kita untuk yang bagian adminnya di remove, jadi di sini kalau misalkan di reload nggak akan muncul. Nah, kita coba tes.
Jadi untuk ngetesnya kita bisa buat 2 user dalam browser Google Chrome. Nah, di sini ada sampai 5 event. Oke, jadi ada 3 view content. Nah, ini value-nya tadi. Ini content ID-nya, kemudian ini content name, currency-nya, ini domain kita. Nah, berarti kalau misalkan sudah tertrack oleh pixel helper ini, itu berarti pixelnya sudah works, sudah bisa digunakan untuk optimize. Kita juga bisa untuk ceknya di sini. Kita pilih yang view content, tadi kan view content. Nah, kita reload dulu. Sini tanggal 8 ya. Oke. Tanggal 8 apa 9 sih? Oke. Sini ya berarti. Nah, ini yang parameters itu nanti bisa kita gunakan untuk membuat custom audience. Nah, di sini. Oke. Caranya nanti kita buat pembahasan sendiri untuk yang Facebook Ads-nya. Nah, nanti di sini kita bisa buat custom audience berdasarkan parameter yang diterima oleh event yang ada di situs kita. Jadi nanti kita bisa buat misalkan dari sini. Oke, kemudian kita masukin ke view content. Oke, selanjutnya untuk event kedua itu namanya add to chart. Ini itu nanti kita buat untuk di sini 1 2. Oke. Jadi ini saya hapus kebanyakan. Cancel. Nah, di sini yang add to chart contohnya. Jadi ini URL-nya yang 3 seri. Oke. Berarti yang ini sama yang 2 seri. Jadi kita buat 2 event. Eventnya ini. Harganya berapa? Currency-nya apa? Kontennya ini, konten ID itu apaan sih namanya? Kode SKU produk. Ini terserah, misalkan 2, 3, 1 terserah dirimu. Oke. Kemudian untuk konten tipenya itu harus, kalau nggak produk harus produk underscore group. Oke. Kemudian saya udah. Kemudian yang terakhir itu event purchase. Nah, ini contohnya purchase ini di page terima kasih. Nah, ini harus dikasih ya. Jadi dikasih bintang. Soalnya nanti pas waktu trafficnya sudah selesai ngirim itu URL-nya akan berubah, bukan barokahshop.com/terima kasih, tapi akan ada tambahannya terima kasih /cf sama dengan
dia itu order yang nomor berapa, ntar ada contohnya. Oke. Nah di sini eventnya pilih yang purchase, value-nya berapa, currency-nya apa, content name terima kasih misalkan, content ID-nya berapa. Nah kalau untuk yang content ID bisa disamakan dengan yang di sini atau di sini content ID-nya apa tadi yang dibuat. Kemudian content type-nya ini sama, harus ini atau ini bisa dikosongkan, ini bisa dikosongkan, kemudian save. Habis save jangan lupa harus di active event di checklist, kemudian save setting. Oke. Nah untuk dynamic events ini nanti aja di pembahasan Facebook Ads, nanti kita discuss. Oke. Nah untuk sampai di sini setting 1, 2, 3 ini kita sudah selesai. Nah sekarang kita coba test order. Nah kemarin di grup Telegram ada yang tanya-tanya ini apa caranya gimana, ada yang masih bingung. Jadi intinya flow-nya itu adalah traffic dari FB Ads misalkan ke LP kita. LP kita ini affiliate dirimu. Kemudian order mereka transfer, kemudian order ke IDAF. Nah jadi kita butuh 2 akun IDAF, 1 akun untuk menampung komisi akun utamanya, 1 akun lagi untuk create order di IDAF. Nah sekarang kita ke IDAF. Nah ini akun utama ya, akun utama yang untuk mendapatkan komisi dan apply affiliate kartu muslim. Oke, login. Nah ini sama juga, login. Kita cari. Nah jadi 2 ini ya. Kalau keterangannya itu lihat detail, berarti sudah menjadi affiliate dari produk tersebut. Nah, kalau belum, itu tulisannya bukan lihat detail tapi daftar. Oke. Nah ini yang bundling untuk 3, untuk 3 kartu 3 seri, komisinya 60. Link affiliate-nya mana, yang mana? Nah ini sebenarnya sih mudah, kita bisa tes link mana yang merupakan link affiliate kita. Oke. Nah kalau misalkan ini produk page link, kita klik kanan, kemudian go to. Nah ini sudah ada ID referralnya. Nah ini berarti landing page-nya si vendor dari produk tersebut. Ini berlaku untuk semua produk yang ada di IDAF. Oke. Nah kita coba cek, misalkan ini. Nah ini username saya. Oke. Nah kalau mau cek itu harus sampai page checkout ini. Nah karena kita sudah dapat order, jadi kita cukup menggunakan link yang di checkout page. Kita pakai yang ini aja.
Ini kita copy, kita simpan. Jikalau misalkan ada order, akun kedua, order menggunakan link berikut. Oke. Ini untuk yang 3 seri kartu muslim misalkan. Kemudian yang satu lagi ini untuk yang 2 seri kartu muslim. Nah, kita butuh yang cek aja. Oke, ini yang 3 seri di sini. Kemudian ini yang 2 seri. Oke. Sip. Sekarang kita coba tes order. Nah, tes order kita ini sebenarnya nggak usah login juga sih. Oke. Jadi misalkan kita udah dapet traffic nih, trafficnya lihat landing page kita. Oke, lihat si Aisyah misalkan. Assalamualaikum. Nah, terus pesan misalkan. Kemudian dia pilih yang ini, misalkan beli. Oke, eventnya ini yang tadi kita buat. Oke, nah kemudian dia isi ini nomor HP-nya. Kita coba untuk emailnya, make sure pakai email yang akun kedua. Nah, sekalian kemudian visitornya isi data, pilih rekening, kemudian kirim. Nah, oke. Nah, ini tadi yang saya bilang. Oke, jadi yang di sini settingnya itu harus dikasih bintang. Kalau enggak ntar event purchase-nya ini itu enggak akan tertrack sama Facebook. Jadi harus dikasih bintang di setting ini. Nah, mana tadi? Sini. Untuk yang purchase saja ya. Jadi sini. Nah, page terima kasih / kemudian dikasih bintang. Oke. Tes order. Nah, ini dapat order nih misal. Nah, ini berarti kan si Dewi Zaro tadi sebagai visitor yang beli melalui landing page. Nah, dia dapat email langsung masuk ke inbox dia. Kemudian kita follow up. Saya sebagai affiliate juga dapat notifikasi. Oke. Di sini. Bentar. Nah, ini kalau misalkan mau di direct ke Gmailnya misalkan, bisa misalkan Gmailnya ini. Oke. Kemudian setting ke sini di forward. Jadi ketika ini dapat email masuk ke Gmailnya. Oke. Yang jelas kalau misalkan ada order
dirimu dapat notif, si customer juga dapat notif. Oke, nah sekarang di sini event, coba di reload, udah masuk. Iki tanggal today's tampilannya baru ya. Oke, 11. Nah ini ya, ID 11 ini, berarti ini sudah masuk di Facebook. Nah terus kan ini sudah dapat detail pesanan, kita sebagai affiliate kemudian ngorderin. Nah karena memang ini semi manual, semi otomatis, jadi tadi kan kita nggak tahu nih dia ordernya yang 3 apa yang 2. Kita coba email dulu ke mereka, ditanyain ini ordernya yang 2 apa yang 3, bisa seperti itu. Atau misalkan nih kita juga bisa nambahin yang di sini di kalderanya, itu pilih yang 2 seri atau yang 3 seri, tambahin saja di bagian layout. Nah ini add 1 lagi. Oke, nah ini ditambahin 1 lagi misalkan. Nah kemudian setelah kita dapat order melalui landing page, kita orderin, misalkan dia maunya yang seri 3 misalkan. Linknya ini yang tadi udah kita save, di copy. Oke, kita paste, set. Nah di sini pastikan ini adalah username dari akun utama. Oke, klik next, kita isi detailnya, next lagi sampai selesai, sampai sukses. Nah setelah sukses melakukan order di IDAF, komisi udah masuk di akun utama. Jangan lupa, ini penting ya, akses produk di tab pembelian. Gunanya apa? Gunanya untuk mengisi detail pengiriman. Nah, nanti untuk yang delivery itu dari IDAF langsung. Adapun untuk deliverynya itu di hari aktif, pokoknya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur untuk saat ini. Nanti kalau misalkan diperlukan, nanti coba saya nego ke JNE nya kalau misalkan Sabtu Minggu masih bisa kirim atau tidak. Nah, nanti saya update infonya. Oke. Jadi akses produk di tab pembelian, kemudian isi detail alamat si customer Anda. Nah contoh ini kan saya misalkan nih udah, kita masuk ke sini, udah order ya misalkan ya, udah sukses. Jadi nanti dapat email dari IDAF akses produk Anda. Oke, nanti kalau bingung CC aja sama Om Didit di grup Telegram. Oke. Nah, ke tab My Purchase, sip. My Purchase. Nah, di sini nanti ada ya akses produk. Jadi di sini detail yang tadi di order oleh akun ini akun kedua. Oke. Kemudian akses, set. Nah, ini
ini kan detail si customer tadi itu, misal kita isikan di sini. Nah, ini invoice order, ini penting. Invoice order ini apa namanya, yang didapatkan dari IDAF. Oke. Nah, misalkan mana ini contohnya. Oh, nggak ada. Oke, pokoknya nanti di sini ada invoice order. Oh ya, ada. Ini Mas Rashid yang tadi siang. Nah, ini. Nah, ini namanya nomor invoice. Nah, ini invoice order di IDAF. Misalkan ke sini. Oke. Dan tab yang di sini apa namanya itu tidak akan muncul kalau misalkan tidak ada purchase, kalau tidak ada pembelian di IDAF. Jadi misalkan nanti kita dapat order yang kedua nih, ada lagi nanti di sini akses lagi, kirim. Misalkan ada lagi, nanti muncul lagi satu lagi di sini, akses, kirim. Oke. Jadi flow-nya seperti itu ya. Nah, dapat order di LP, dia transfer ke kita order ke IDAF menggunakan link akun utama. Oke. Nah, make sure username-nya itu milik dari akun utama. Habis itu udah deh. Tinggal tunggu pengiriman oleh IDAF. Untuk resinya nanti dikirim via email. Oke. Untuk tutorialnya sampai di sini. Semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang saya ucapkan mulai dari A sampai Z tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.